Gagalnya McLaren meraih tambahan kemenangan di GP Amerika dan GP Meksiko membuat persaingan untuk perebutan gelar juara dunia di F1 musim ini semakin seru. Gagal podium di Austin karena hukuman penalti Lando Norris dan tak bisa bendung dominasi Ferrari di Meksiko membuat gelar konstruktor yang sebelumnya sudah sangat jelas di depan mata kembali terancam. Dengan kemenangan Carlos Sainz dan podium Charles Leclerc, Ferrari mampu geser Red Bull dari posisi kedua di konstruktor dan memangkas gapnya dengan McLaren jadi 29 poin saja. 4 balapan tersisa musim ini, dan situasi bisa berubah dengan cepat bagi McLaren yang sepertinya sedikit kehilangan sentuhan dari performanya yang tidak sesuperior sebelum seri benua Amerika. Apalagi mereka bukan cuma menghadapi perlawanan dari Ferrari saja, namun ada Max Verstappen yang siap melakukan segala cara untuk menjegal setiap upaya dari Lando Norris di setiap balapannya. Secara matematis dan meskipun sulit, Norris masih punya peluang yang cukup terbuka untuk mencuri gelar juara dunia dari Verstappen. Gap keduanya adalah 47 poin, di mana Norris bisa memangkas jaraknya sebesar 10 poin setelah mereka kembali terlibat duel panas di Meksiko, yang sebabkan Verstappen dihukum 20 detik penalti. Namun skenario itulah yang ternyata sudah diharapkan Verstappen sejak awal, yaitu melakukan segala cara supaya Norris tidak bisa menang dengan mengacaukan balapannya. Yang artinya McLaren harus melawan dua entitas sekaligus untuk bisa mengunci satu gelar musim ini, yaitu Ferrari dan Max Verstappen, yang mana kami tidak kaget jika mereka saling kerjasama karena bisa menguntungkan satu sama lain. Tidak heran jika banyak tifosi yang berterima kasih kepada Max Verstappen di GP Meksiko kemarin, karena dengan manuver-manuver keras yang ia lakukan ke Norris, itu memberikan jalan bagi Charles Leclerc untuk naik ke posisi kedua dan bantu Ferrari tampil dominan untuk raih kemenangan. Hal itu karena jika andai saja Norris bisa lolos menyalip Verstappen, maka kemungkinan besar pembalap Inggris tersebut punya peluang untuk mengejar Sainz di posisi terdepan. Namun karena ia diganggu oleh Verstappen, itu memberikan Ferrari jalan yang lebih lapang untuk meraih poin maksimal dan memproteksi Carlos Sainz dari kejaran Norris. Meski Ferrari jadi mobil yang tercepat secara race pace, tapi McLaren tetaplah McLaren dengan keunggulan mereka di fase akhir stint, di mana manajemen temperatur di MCL38 masih jadi yang terbaik. Terbukti dari pendekatan strategi McLaren yang masuk pit stop lebih awal untuk menjebak Leclerc dan Sainz supaya pit lebih cepat untuk mengcover undercut Norris. Ferrari terjebak strategi tersebut karena rencana awal mereka adalah stay out selama mungkin di depan supaya lebih mudah memanajemen stint keduanya. Norris di 20 lap terakhir memiliki kecepatan yang lebih oke dari Ferrari, dan ia bisa menyalip Charles Leclerc untuk rebut posisi kedua, serta cuma finish 4 detik di belakang Sainz. Dengan kecepatan seperti itu, tentunya Norris punya peluang yang lebih besar untuk curi kemenangan, andai saja Verstappen tidak luncurkan manuvernya di awal race. Selain membantu Ferrari, manuver yang kelewat batas kemarin secara matematis memang membantunya di klasemen, karena dengan membuyarkan peluang Norris untuk menang, faktanya Verstappen bisa mencegah kehilangan 3 poin lebih banyak di akhir race. Meski terkena penalti 20 detik, Max masih bisa bangkit untuk finish di posisi ke-6 dan cuma terpangkas 10 poin dari Norris. Jika Verstappen tetap membiarkan Norris di depan dan tidak dihukum 20 detik, maka realistisnya adalah Verstappen bisa finish di posisi keempat, sedangkan rival McLaren-nya tersebut bisa bablas raih kemenangan, yang mana itu akan membuat Max kehilangan 13 poin. Dia rela bermain kotor dan dihukum 20 detik penalti demi mencegah Norris mendapatkan 3 poin lebih banyak. Sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan betapa cerdiknya Verstappen bermain. Cukup fair jika dikatakan Verstappen lebih memilih Ferrari menjadi juara konstruktor ketimbang McLaren, karena di saat yang bersamaan, itu juga memuluskan jalannya untuk menghalangi Norris di klasemen pembalap. Tujuan Verstappen sekarang hanya satu, yaitu entah bagaimanapun caranya, dia harus finish di depan Lando, atau minimal mengganggu balapannya supaya tidak menang. Dengan mentalitas seperti demikian, pekerjaan McLaren semakin tambah sulit, karena Verstappen menjadi makin sulit diprediksi, dan di waktu yang sama, mereka harus fokus untuk melawan duo Ferrari yang sedang on fire. Ditambah dengan McLaren yang sedikit kehilangan sentuhan pasca upgrade besar-besaran yang diluncurkan di Austin serta Meksiko kemarin. Dari aspek performa, meskipun MCL38 masih menjadi mobil paling komplit dan masih diperhitungkan ketika balapan, namun jelas kalau McLaren tidak sekuat balapan-balapan sebelum seri Amerika, terutama di kualifikasi.
di Austin meski Norris raih pole position. Namun ada sedikit bau keberuntungan karena Verstappen tidak bisa selesaikan hot lap terakhirnya di Q3 usai insiden George Russell. Ketika balapan dan performa long run mereka tidak sesuai harapan, McLaren terpaksa memakai kembali strategi golong untuk bisa mengejar podium Max Verstappen. Upgrade yang mereka fokuskan ke aerodinamika sayap dan suspensi memang diharapkan bisa menambah performa serta efisiensi mobil. Tapi prakteknya tidak semudah itu. Apalagi upgrade tersebut diluncurkan di sprint weekend dengan cuma 1 kali sesi latihan bebas. Kita tahu kalau musim ini ada tren bahwa upgrade komponen bukanlah jaminan sebuah tim akan alami peningkatan performa dan malah bisa menjadi downgrade. Apa yang dialami McLaren di Austin memang tidak separah Mercedes ataupun Aston Martin, tapi jelas kalau spesifikasi baru di mobil mereka membutuhkan penyesuaian yang lebih matang karena cukup berpengaruh ke stabilitas grip yang dihasilkan. Oleh karena itu di Meksiko, McLaren akhirnya berani meluncurkan upgrade floor baru yang melengkapi spek yang sudah dipakai di Austin. Floor tersebut sebenarnya sudah sangat lama disimpan oleh McLaren karena mereka tidak kunjung berani untuk memasangnya di mobil jika melihat Ferrari serta Mercedes yang performanya malah anjlok setelah merombak floor. Mereka harus menunggu dengan ikut memodifikasi konfigurasi sayap serta suspensi supaya floor baru tersebut bisa bekerja sesuai harapan dan tidak merusak keseimbangan aero di mobil yang sangat krusial di mobil ground effect. McLaren merombak keseluruhan geometri di floor barunya yang terlihat dari bagian floor edge, di mana tim meningkatkan energi airflow yang dialirkan baik di atas serta di bawah untuk menambah overall downforce yang bisa diproduksi. Jika dilihat dari penampilan McLaren di Meksiko, bisa dibilang jika upgrade tersebut berjalan cukup oke, dan yang terpenting adalah karakteristik MCL38 tidak mengalami perubahan yang drastis. Namun jelas, kalau spesifikasi baru, memang butuh penyesuaian dari segi setup atau optimalisasi, dan inilah yang belum McLaren dapatkan di Austin serta Meksiko. Selama ini mereka selalu bermain pragmatis dengan mengoptimalkan komponen-komponen lama dan sangat berhati-hati dalam memasang komponen baru untuk menjaga level performanya tetap sama. Cara itulah yang sekarang digunakan oleh Ferrari di GP Amerika serta Meksiko, yaitu mengoptimalkan upgrade yang sudah diluncurkan pada balapan sebelumnya, karena fondasi performanya sudah ada. GP Brazil akhir pekan ini mungkin McLaren akan kembali diunggulkan jika melihat karakteristik sirkuit Interlagos yang flowing dengan tikungan medium cepatnya. Kelincahan manuver mobil bakal sangat krusial, dan kita tahu kalau MCL38 sangat superior di aspek tersebut. Seperti di Belanda contohnya, di mana Norris bisa menang dengan gap 20 detik dari Verstappen. McLaren harus bisa memaksimalkan akhir pekan di Brazil untuk meraih poin maksimal jika mereka ingin menjaga jarak aman dengan Ferrari di klasemen konstruktor. 29 poin adalah gap yang sangat tipis, karena dalam satu balapan saja, semua bisa berubah dengan sangat cepat. McLaren juga harus memutar otak untuk memberikan proteksi bagi Lando Norris yang saat ini menjadi target operasi dari Max Verstappen. Verstappen sudah pasti mengincar Lando entah apapun yang terjadi, terutama jika posisinya berpeluang untuk raih kemenangan akhir pekan ini, maka bisa dipastikan dia tidak akan lepas dari radar pembalap Belanda tersebut. Paling tidak dari insiden di GP Meksiko, Norris sudah tahu apa yang harus dia lakukan karena tekanan sekarang ada di sisi Max Verstappen yang frustrasi dengan kondisi mobilnya yang tak kunjung perform. Norris hanya perlu bermain cerdik, yaitu bersabar karena di atas kertas mobilnya unggul secara performa, atau memancing Verstappen supaya bermain agresif dan membuatnya dihukum penalti lagi seperti di Meksiko. Dia sudah paham cara bermain Verstappen, dan kesalahan-kesalahan seperti di Austin atau Austria seharusnya jangan sampai diulangi. Namun mengingat hujan diprediksi akan menghiasi akhir pekan di GP Brazil nanti, dan melihat sebagus apa Verstappen di trek basah, maka jelas kalau tidak ada jalan yang mudah bagi McLaren dan Norris. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.